Om. Om siapa deh? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Om Swastiastu. Good afternoon from Bali. Balik lagi sama gua Adi di sini di channel YouTube gua. Hari ini agak beda dikit segmennya, di mana gua nggak ngebahas mobil atau motor, tapi lebih ngobrol sama car enthusiast. Waduh. Lebih tepatnya car enthusiast. Gak punya mobil tapi. Pemula, pemain muka lama. Aduh, aduh. Untung nggak ini ya, pembalap ya. Pembalap. Pemuda berbadan gelap. Iya. Oke, ini gua bareng teman gua, Bang Tepai. Stevie. Tepai nama main. Iya. Aduh. Bang Tepai ini gua kenal sama beliau itu tahun lalu ya. Ya, di GWK Drift Camp. acara Drift Camp. Drift Camp kebetulan doi datangnya sama Jurek. Ya. Nah, Bang Jurek, Mas halo, Adi. Mas Ya, Adi. Mas Adi. Kami suka Mas Adi. Iya, kami suka Mas Adi. Oke. Di situ gue nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, kontekan, tukeran nomor handphone, gini, Instagram segala macem. Ternyata beliau juga punya BMW Scoot E36. Aduh. Ternyata udah dijual tapi. Yeah. Udah laku ya? Udah. Baru laku. Sayang banget. Mungkin nanti berarti next time kalau misalkan gue ke Jakarta, lu mobil lain boleh dong? Enggak, naik Vario aja. Vario. Ya udah, Vario aja. Vario lebih enak. Atau BMW Mas Adi ya? Oh, MBW Mas Adi boleh. Mas Adi pinjem ya. Ya, gitu. Oke. Bang Tepa ini jauh-jauh Cobain ya. dari Ya, gitu, Jakarta. cobain ya. Iya. Terus Bang Tepa ini jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bali, terus mau nyempetin waktu ngobrol di channel YouTube gua. Thank you banget. Bang Makasih Tepa. juga loh, Mas. Udah ngasih waktunya. Ya, thank you. Balik ya kemarin. Jadi karena gua kan di sini adalah apa ya? Gue tuh suka otomotif ya. Tapi karena gue belum pernah punya mobil gue sendiri, jadi gue lebih banyak belajar nih. Oke. Nah, sama kayak segmen-segmen gue sebelumnya, yaitu BM, belajar motor atau belajar mobil. Di situ gue belajar cari tahu nih ini nih apa segala macam. Nah, kebetulan beliau ini kan car enthusiast, jadi gue bakal tanya banyak nih tentang perotomotifan dari dulu sampai sekarang. Oke. Perkembangannya seperti apa. Nah, dari dulu gak sih, gue masih baru sih sebenarnya. Kalau ngomongin dari dulu mungkin Mas Adi. Dari tahun 2000 mungkin deh. Kalau gue akhirnya ini terjun di otomotif di 2010 sampai akhirnya 2017 gue jual mobil Ford gue gitu. Ford yang Cortina yang oke. Berarti bisa dulu, dilihat fotonya gue kirim. Iya, sih. Soalnya berarti dulu lu main muscle car. Enggak juga sih, mini muscle car. Mini muscle car. Mini muscle car. Tapi kan looknya muscle car. Ya. V8. Enggak, 4 silinder biasa 1600. Oh. Jadi mobil itu kalau di ceritanya ya, dia masuknya bukan yang ke Amerika, tapi yang ke Inggris. Jadi masuknya yang cc kecil. Oh gitu. Ada yang cc gede 2800, cuman kalau yang punya gue ini ceritanya buat pasar Inggris aja. Jadi cc kecil. Berarti mobil lu bisa dibilang build up. Bisa dibilang gitu. Build up. Oke. Dan di Indonesia cuma berapa unit? Ya nggak banyak sih unitnya. Nah, aslinya dari Bandung, mobil itu dari Bandung. Tangan kedua terakhir ya almarhum bokap yang megang. Oh, jadi itu mobil dari bokap diturunin ke lu. Oh, Tuh. gitu. Bokap punya mobil itu dari kapan? Dari gue belum lahir. Serius lu? Ya, jadi dari gue belum lahir. Itu Ford Cortina tahun berapa? 76. 76. Wah, gokil. Berarti Bukan seumuran lu kan? Bukan. Kita belum lahir lah. Belum lahir. jauh. Mungkin Jauh. umur kakak yang ini. Iya. Gitu. Jadi kenapa lu mutusin untuk jual? Karena kan sekarang gini, mobil itu punya historical yang panjang nih. Betul. Dari sebelum lu ada, bokap lu udah punya, pada saat lu bisa bawa mobil, lu dikasih. Nah, Betul. kenapa lu mutusin jual? Oke. Awalnya mau mutusin jual itu jadi waktu 2012 ada yang nawar mobil itu nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Maksudnya asal nawarnya gue bayarin deh segini gitu. Yang dimana dulu kita masih gengsi banget, nggak gue jual. Oh gitu. Karena kita bicara ya histori kan gak ada harganya. Benar. Di tahun 2017 ya tiba-tiba begitulah ya kan, tiba-tiba begitu ya mau nggak mau oke lah gue jual gitu. Gue iseng lah bukanya harga segini gitu. Tapi ya pas lakunya nggak beda-beda jauh lah. Oh gitu. Tetap sih mesti bukan harga yang gila, cuman lakunya masih wajar. Berapa sih kalau boleh tahu? Kalau misalkan nggak boleh tahu ntar gue sensor. Ya harganya itu di atas 30, di bawah 60.
Nah, gitu. Oh, range-nya segitu ya. Ya, Segitu, gitu. oke. Dipikir sendiri deh. Kurang itu lebih berapa? segitu. Kurang lebih bisa 31,5 apa 32,5. Yang penting 30 sampai 60. Kurang lebih segitu. Oh, berarti Nah, lu makainya tuh berapa lama? Cepat makai berapa lama? lulus sekolah itu 2010. Jadi ceritanya pas teman-teman, nah itulah ya, dulu kita kayaknya lihat teman-teman dikasih mobil baru, dikasih ya. Kita cuma dikasih mobil tua. Terus kita juga ngerti, mobil tua apa sih, tip nggak ada. Iya. Terus apa? AC tapi ada. AC ada, puji Tuhan ada. AC ada, puji Tuhan. Spion nggak ada. Gitu. Ini apa sih, mobil maunya apa sih gitu loh. Iya. Terus diparkir, ya udah setiap jalan cuman ke pasar mogok, nemenin nyokap mogok, udah. Barulah dapat ilham di 2011. Ya udahlah, gue kenal gue kenal ada beberapa bengkel. Akhirnya bisa kita percaya gitu. Tapi sebenarnya rusaknya sepele, emang harus dibenerin gitu, bukan rusak, harus dibenerin. Habis itu ya udah lancar sampai 2017. 2017. Sampai 2017. Saya makainya cuman ngumpul-ngumpul biasa. Ya cuman Sabtu Minggu, kalau hari biasa paling ke bengkel. Iya. Oh, berarti bisa dibilang pasar, mobil weekend enggak? Mobil weekend. Karena berarti harian lu lain. Vario. Balik lagi Vario. Itu lebih enak karena lo tau Jakarta macet banget. Iya. Terus di Bali lebih enak juga naik motor. Bener. Kalau di Bali kalau naik mobil, kalau nggak ada apa ya udahlah. Bener. Gue setuju kalau misalkan di Bali enaknya naik motor. Karena kan summer vibes. Iya. Apalagi lu tahu kalau misalkan lu nyampe Bali tuh bau cana, bau dupa. Kayaknya lu gue di Bali nih gitu. Kerasa ya. Di Jakarta kan bau apek gitu ya. Apek, lu juga kadang juga naik motor kalau di Jakarta lihat macet. Pemandangannya itu di sini lu macet lihat bule. Iya bener. Kalau naik mobil buka kaca. Susah bener iya. Bener. Oke gitu Mas Agam. Oke. Setelah itu lu jual. Jual dong. Laku, dibayarin, terus lu ganti mobil. Enggak, belum. Jadi gini, ada 2 teman gue ngasih kepercayaan ke gue. Itu ada namanya Mas Nanda, sama satu lagi namanya Mas Ori gitu. Dia beli mobil pas dia lagi sibuk-sibuk kayak kerja, ya dititipin ke gue gitu. Oke. Dititipin, urus ya, benerin ya. Selama kalau ditransfer mah gitu benerin. Iya, bener. Kalau kita kan masih kucing kurap dompetnya. Kayak gitu. Awalnya jadi benerin itu gara-gara pajak gue mati nih, lu bisa tolongin nggak? Ya udah, gue urusin pajaknya, hidup. Setelah itu udah, lu pegang aja dulu mobilnya. Ya udah. Terakhir yang merah itu. Terakhir merah nih, 36-nya. Itu juga bangunannya Mas Adi. 320. 3.000. Basicnya 323. Basic 323, tapi 3.000. 3.000 di sana di stroke up 3.000. Oh, pakai stroker. 3.000. Oh, makanya waktu gue suruh bawa ke Bali capek di bensin ya. Iya. Kayak mending lo kita naik AirAsia atau sorry. sorry. Kita nggak dibayar salah. Iya benar. Mending kita naik pesawat lah. Tapi kemarin pakai mobilnya Mas Adi kesini. Oke. Kalau ngomongin pas mobilnya Mas Adi, itu juga gue nggak ada yang nyangka sih, sumpah nggak ada yang nyangka. Oke. Jadi ceritanya dalam 1 minggu itu memang Mas Adi bilang kayaknya kita ke Bali naik mobil. Ya bayangan gue ya sudah yuk gitu. Karena ada acara drift camp. Drift camp. Itu akhir tahun kan? Desember ya. Desember. Kayaknya awal Desember ya. Awal Desember. Nah pas hari Kamis ya Mas Adi itu galau, berangkat nggak ya? Kayaknya ya udah kita tinggal standby aja. Tiba-tiba sorenya dia langsung nelpon, berangkat yuk. Waduh, ya sudah. Bayangan gue, ini mobil biasa kita ngeliat di Jakarta, di arena drift gitu. Tiba-tiba kita ini jalan nih mobil nih dari Jakarta ke Bali. Nggak digendong. Dan itu yang jalan darat pun tahu Jurek jalan darat. Iya benar. Dan gue ya yang bikin bangga sendiri, gue tahu dia tuh ya udah ngeliatnya di Instagram. Jeep drifter gitu. Drifter. Dan akhirnya puji Tuhan boleh bawa mobil Mas Adi. Akhirnya boleh. Walaupun masih glagluk. Ya udah gitu ya. Pas nyampe Bali ya puji Tuhannya udah nyampe Bali, nah yang hijau, yang ketiga namanya Jurek yang hijau. Pas udah kita keluar Gilimanuk tiba-tiba fanbelt putus. Fanbelt putus? Iya, tiba-tiba dia ngedim teman kita dari belakang.
setir berat, rembet putus. Untung kita udah nyampe Bali. Oh. Coba kalau masih di mana gitu, Probolinggo atau Wah, di ya mana, kali ya kan. Banyuwangi, Gendong balik nanti. gendong balik. Itu aja kita digendong gitu ya. Towing, kita sama Jurek langsung ke Denpasar untuk spare partnya ada. Oh, spare part ada. Spare part ada. Oh, Langsung beli double deh, takut yang sebelah putus juga. bener, iya bener. Tapi berarti yang trouble sebenarnya malah yang hijau nih. Malah yang hijau. Yang Devil Green enggak? Dia pikir cuman apa? Kemarin tuh Header. Bocor header. Bocor header. Bocor header. Dan bocor header katanya udah dari Jakarta kan? Udah dari Jawa, dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur, Dari Jawa udah Timur, kerasa. Sudah kerasa. Hmm. Nah, itu tapi kerennya juga ya itulah ya, namanya juga orang ngerawat mobil. Lu nyampe sini bocor header, kita akalin, tetap ikut acara, Iya, balik lagi ke Jakarta Dan tanpa- aman. Aman. Sampai Jakarta baru dilas. Baru dijelas. Las sendiri? Las sendiri. Waduh, emang Mas Adi Iya, top. Mas Adi. Kami top. suka Mas Adi. Kami suka. Tagline-nya begitu sekarang. Iya, kami suka Mas Adi. Awal mula lu kenal sama Jurek tuh kapan sih? Kalau boleh Belum tahu. lama. Belum Jadi lama. gini, gue kenal sama Jurek itu belum lama. Tapi kebetulan bokap beliau teman almarhum bokap gue. Oh gitu. Dan itu baru diingetin pas nyokap ngomong. Adi Sarjan tuh kayaknya papanya mama kenal gitu, teman ayah gitu. Oh gitu. Ternyata benar. Teman waktu muda gitu. Oh gitu. Pas, dan gue nggak tahu waktu bokap udah meninggal dia datang juga gitu. Gue nggak tahu. Oh lu malah nggak notice kalau Malah misalkan- nggak notice. Oh. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan teman mudanya bokapnya Mas Adi, Hah? anak ini juga dong bokap lu. Karena Anak- kan Mas Adi apa Kalau bokapnya bokap rally bukan, kan? iya. Kalau Iya. bokap bukan anak mobil, tapi dulu kalau ceritanya nyokap itu nemanin babenya Jurek kalau benerin mobil. Jadi dapat duit, kalau misalkan nggak punya duit gak berani balik kayak gitu. Oh gitu. Biasa bucin. Iya. Kayak gitu. Oke. Gua kan tahu lu nih kalau misal kita kan kenal baru nih. Gua tahu lu Biro Jasa Party, DJ iya, Iya. ya kan? Perjogedan ya. Perjogetan iya, ya kan? Anak otomotif juga iya. Ya. Biro Jasa Party gimana nih sekarang? Oke, awalnya di Biro Jasa Party. Mm-hmm. Ya kalau misalkan Mas Agam pernah lihat sorry di Desember sampai Maret, kayaknya gue disco mulai party, ketemu DJ ngawal DJ. Bener. Awalnya tuh gara-gara temen sama juga ada temen DJ, gue nggak bisa bayar pajak, dia bingung, males ngantri. Males ngantri lah. Kebiasaan orang kita. Ya kebiasaan. Males ngantri. Oh ya sudah gitu, gue ada kenalan kok. Gitu. Ah. Jadi pas di lingkungan perjogedan, bisa lingkungan perjogedan itu, 1-2 orang, ya udah gue urusin. Ada lagi 1-2 orang ya akhirnya gue yang mutusin sendiri, ya udahlah Biro Jasa Party aja. Oh gitu. Awalnya gitu. Lahirlah Biro Jasa Party. Biro Jasa Party. Oh. Gitu ya, sampai mobilnya Mas Adi juga, mau mobil teman-teman akhirnya juga, yang belum mobil bapak ini. Mobil bapak itu. Oh belum disuratin? Belum dibayar pajaknya. Oh gitu ya. Agak kurang taat pajak bapak. Iya. Jadi kalau pajak disko deh, oke. Pajak mobil tar dulu. Ntar dulu. Karena mobil bukan prioritas. Disko nomor 1. Salam perjogedan. Salam perjogedan. Kayak gitu. Oke. Terus apa lu main mobil nih kan dari 2000 berapa? 2010 sih, masih baru lah, belum lama lah gitu. 2010 sampai sekarang 2020 ini kan udah 10 tahun tentang waktunya, dimana setiap style mobil itu berbeda-beda setiap tahunnya ya kan? Betul. Nah lu 2010 tuh style apa nih waktu itu, lagi zamannya apa? Oke, kalau zaman itu orang lagi zamannya beli mobil nggak terlalu fancy ya, nggak famous, misalkan kayak ya Honda Stream atau Vios atau Odyssey. Jadi kita cuma modal, kalau gue ngeliatnya tuh, mobil ini biasa, cuman dibikin nggak biasa, yaitu velgnya. Oke. Velgnya dipakai yang, kalau zaman itu tuh kayak orang beli velg 20 sampai 30 tuh wow, udah wow banget. Gitu. Oke. Gue velg lebar nih. Iya, velg famous lah, velg fancy. Tripis, pokoknya mahal. Masuk. Nyempung lubang bubar ya. Bener. Mau bubar ya deh. Modalnya cuma velg bagus sama pendek. Pokoknya bibir velg jedot sama fender. Stance tuh. Statik ya, dibilangnya Statik. Kayak gitu.
kayaknya udah wah banget. Jadi di zaman itu sampai 2014 kalau nggak salah ada namanya Meet Up Indo Stands. Jadi semua kalangan stands ketemu di parkir timur Senayan. Oh, Senayan. Ya ngumpul-ngumpul dengan mobil gilanya semua. Apalagi zaman itu banyak kan yang panutannya itu cuma model velg bagus, pendek, udah disembah loh gitu. Serius ya. ya? Udah sembah gila-gila lu. Per tinggal berapa ulir, 2 ulir, 3 ulir. Itu udah pokoknya siap. Oh gitu. Tapi ya itu ya, orang kan pasti ada jeraknya ya. Iya benar, ada jeraknya. benar. Ya beralih lah tuh coilover. Beralih jadi Airsus. Malah bisa di custom. Ada coilover campur Airsus. Iya, benar. Jadi kalau bisa budgetnya yang oke lah. Oke. Sekarang tuh lagi kayak begitu. Tapi yang tetap bertahan statik, Mas mungkin lebih tahu gitu. Ya. Semua mau otomotif mau bertahan statik, orangnya itu aja. Adi KZ. Itu siapa lagi? Iya benar, siapa lagi? Adi Sarjan kan kencang. Iya. Kalau statik ya Adi KZ. Adi KZ, ya, bener. Gitu. Itu mobil. Emang yang namanya Mas Adi tuh gila-gila. Gila-gila ya, Mas? Iya, bener. Pasaran tapi namanya. Iya. Banyak kurang yang lebih, punya. kurang lebih gitu. Kurang lebih Bercanda. Santai. Ya, Ampun, Bang. Kayak gitu. Terus kan kalau misalkan gue kan di Bali gitu kan. Gue tinggal di Bali. Terus gue ngeliat nih, sorry nih ya, perotomotifan di Bali itu nggak sehad Jakarta. Sedangkan buat gue nih tipikal orang yang suka mobil. Gue suka mobil dari dulu. Tapi gue suka yang simpel-simpel aja. Oke. Yang modif simpel tapi ganteng, tapi atau modif dilihat simpel, ya. Modif simpel tapi kenceng, ya kan? Enak kayak gitu. Berarti emang lu anaknya performa banget berarti ya? Iya, lebih ke performer gue. Nah, kalau di Bali tuh dulu tuh lebih norak gitu. Orang modif gitu, ceper, potong per, ya kan? Per dipotong, turunin jatuh lah tuh dia. Jatuh kan, udah mapak tuh ya, mapas tuh. Habis itu nanti pasang audio segede-gede gabel, ya kan? Mau ini ya, mau bikin acara kali ya. Iya bener, udah kayak mau hajatan ya kan. Habis bisa disewa nikahan juga. Bener, lumayan diduitin. Habis itu setiap karmit nih, maka kenapa gue nggak pernah ke karmit dulu? Itu dulunya tuh tahun berapa tuh? Tahun 2010-an lah. Pokoknya gue SMP SMA tuh gue tuh udah. Berarti lo udah di Bali berarti ya? Gue lahir Bali. Lahir Bali. Siap beli. Tapi bapak ini asli Aceh. Cuman udah tipis Bali. Tipis Bali udah mirip lah. Udah mirip ya. Oh, dipanggil beli cocok. Tinggal bikin mie Aceh di sini ya. Udah bikin mie Aceh. Dibisnisin nanti. Jadi tuh nggak pernah gue namanya ke karmit karena setiap malam minggu tuh ada aja karmit. Pinggir jalan, ramean. Ya nongkrong ya, kongko. Tapi aneh nongkrong yang buka bagasi, buka kap mesin, buka pintu, jedar. Adu ilmu. Iya. Terus gimana gitu kan menurut gua. Nah, ternyata makin kesini bergeser lah itu si culture yang generasi lama. Ini. Masuklah generasi di mana modif simple. Ya kan? Udah kebuka ilham. Iya, udah kena kayaknya. Udah kapok lah, norak gitu kayaknya. Sekarang lebih kayak performance jarang. Karena jujur aja setahu gue di Bali untuk tuner yang bagus gitu masih belum kelihatan. Mungkin ada di luar sana. Cuman kita nggak pernah tahu. Belum ke expose aja. Bener, iya, belum ke expose. Nggak kayak yang di Jakarta ya. Jakarta, Bandung, gue ada beberapa kenalan yang bengkel di sana emang gokil gitu kan. Nah kalau di sini tuh enggak gitu. Nah di sini bergeser lah culture di mana modif simple fitment. Simple fitment. Nah kemarin lah diadakan perdana boot rides buat acara yang CNC di Melasti. Oh yang tahun lalu ya sih. Iya tahun lalu Oktober. Benar. Oktober gue dateng, ketemulah sama si Ari kan di sana. Jadi bisa kalau gue bilang gini 60-40 yang datang. 60-nya orang lokal, 40-nya turis. Yang punya acara kayak misalkan ya Adika Z bla bla sama teman-temannya segala macam dari Jakarta dan Bandung gitu yang datang ke sini. Di situ gue bisa ngeliatin di mana culture simple fitment ini udah masuk ke Bali. Tapi culture orang-orangnya enggak. Masih norak. Berarti kembali ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing gitu loh. Walaupun misalkan dia bawa Mercy,
pakai apa AMG E63 misalkan gitu kan. Tapi kalau misalkan nyampe di Karmit ngebrang-ngebrang ngapain? Iya kan? Kan nggak gitu. Bikin malu namanya. Iya, malu gitu loh. Gue tuh sebagai tuan rumah agak gimana iya, gitu ya. kok gini sih? Maksudnya lu di kampung orang men gitu loh. Iya, gitu loh. Kenapa ya kayak gitu lah. Jadi tapi memang seperti itu. emang seperti itu. Jadi gue nggak bisa menyalahkan udah juga. jadi hal yang biasa kayaknya ya kalau ngerti gitu. Bener. Nah makanya pada saat gue ketemu sama orang-orang lu, anak-anak Waduh, Jakarta, orang-orang gue siapa? Iya, itulah ya. Anak-anak otomotif pasti tahu orang-orang otomotif yang simple fitment gitu kan stylenya. Itu baru gue kayak wah ini bener, ini baru simple fitment yang proper gitu, dimana bisa dipakai, nggak lebay ya kan. Dan menurut gue ini nih yang eye-catching yang kayak semua gini. hitungannya udah pas. Bener. Dan sesuai ya maksudnya kalau mau jalan jauh juga ayo gitu, gas aja gitu Gak kan. terlalu pendek, gak terlalu tinggi juga. Bener. Pokoknya ya enak dilihat lah. Enak dilihat. Kecuali di luar yang modif budget ya. Kalau yang budget kan pasti udah Airsus. Dia bisa tinggi, bisa pendek monggo aja. Iya, ada polisi tidur ya, memang segede sudah dilahirkan apa, seperti itu. Bener. Tapi ada plus minusnya juga ya, sih. ada plus minusnya. Semua ada plus minusnya. Semua ada plus minusnya. Kayak Dan kita nih, kita ada plus ada minus. ada minus ya. Gua minus. Ya, gue juga. Ya, gitu. Terus tadi kan gue udah nanya apa namanya, lu mulai kapan? Ya kan, lu mulai lu pertama kali Karmit di mana? Di Senayan. Pertama kali Karmit kalau misalkan acara event ya, kalau eventnya itu pertama kali bisa nggak malu ngeluarin mobil sendiri itu 2014. 2014. Ada acara namanya Jakmot Fest. Oke. Itu acara HIM juga. Itu pertama itu ada di Ancol. Oke. Kedua di JCC Senayan. Nah akhirnya gue pede, ya udahlah gue cuma mobil gue, ya udah gue ikut lah gitu. Setidaknya gue nambah pengalaman. Ya akhirnya gue ikutin mobil gue di situ. Oh, 2014. Setelah itu udah keluar Setelah terus. itu ya udah nongkrong ada. Nggak ada cuman datang event. Habis itu ya kalau mobil di sini nongkrong aja. Iya sih. Sampai akhirnya laku dijual. Berarti apa namanya? Ya, banyak tepatnya historinya. sih, ya banyak banget biasanya dari bokap ada sampai nggak ada. Terus juga dari lulus sekolah, dari nggak kerja sampai akhirnya kerja di dunia perjogedan. Kayak gitu. Apa yang ngebuat lu tertarik sama dunia otomotif? Kalau tertarik karena emang gue suka mobil. Karena awalnya kenapa suka mobil, karena suka main game. Oke. Main game, mobil kerennya dimodif-modif gitu-gitu. Pas kita dapat mobil tua, kita lihat modifnya sampai mana sih gitu, Bang. Walaupun semua bisa sampai paling atas lah modifnya. Wah, udah nggak terhitung lah. Iya. Terhitung. Ya udah seperti kayak tadi lo bilang, ya kita modif yang simpel-simpel aja, yang penting bisa dipakai enak. Benar. Ya udah akhirnya jadi suka karena komen-komen teman-teman di luar sana, mobil lu bagus ya gitu. Emang nggak ada nih mobil, emang jarang jalan. Iya, gitu. benar. Sekalinya ada jalan nggak ada yang mulus. Gitu. Benar. Ya itu ya puji Tuhannya, setiap kita lagi jalan, lagi macet, orang pada gini. Iya, benar. Kalau enaknya mobil tuh gini, iya. Dia nggak tahu ya di mobil begini. mati nggak ya. Gitu. Apalagi macet-macetan. Iya, itu udah macet. Apalagi kalau misalkan koil panas, iya gitu. benar. Karbu banjir beres. Aduh, udah. Dorongnya, iya. Gitu, ya udah. Kayak gitu sih. Jadi oh iya ya kayak begini, mobil gue jarang gitu. Jadi kalau setiap ada konvoy sama teman-teman, gue selalu paling depan. Kenapa gitu? Kalau misalkan gue mogok, semua berhenti. Dibantuin. Kayak gitu. Lebih nyari aman loh ya. Nyari aman. Terus kalau otomotif, lu lebih prefer performance apa look? Lebih penting mana? Kalau gue look ya? Ya kalau performance ya semua bengkel mungkin bisa ya, kecuali emang lu mau modif ngebut. Modif ngebut lu harus nunjuk bengkel yang emang proper gitu. Kalau look, bengkel cat semua ada yang bagus-bagus, velg juga banyak toko-tokonya, kayak gitu-gitu aja sih. Banyak pilihan. Berarti lebih ya kalau misalkan kita beli mobil second, kadang ada yang lihat looknya dulu. Tapi sekali kita pakai ada aja yang jebol. Iya benar. Jadi menurut gua 50-50 lah, lu nyarinya yang bener-bener oke, performanya juga oke, saya nggak ada yang rusak, nggak ada yang bocor gitu. Jadi mobil jalan lah ya. Mobil jalan lah, jadi emang PR minor aja kalau bisa dicari. Iya. Apalagi kalau bisa, ya itu gue dapat ilmu lagi dari Mas Adi. Lo kalau bisa dapat mobil yang bagus, tapi orangnya nggak tahu pasarannya.
Iya bener. Nah, itu rezeki lu. Bener. Gitu. Jadi lu bisa ya udah deh segini aja gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kan sekarang GDM menurut gue ya, nggak tahu benar apa salah. Gue nanya sama lu. GDM sudah tergeserkan sama Eropa. Oke. Apalagi di dunia drifting. Oke. Setuju nggak tuh? Kalau setuju nggak setuju, tapi nyatanya lagi sedang seperti itu ya. Sedang seperti itu. Kalau menurut gue mungkin lagi ini aja, lagi musiman aja. Musiman. Mungkin ya kadang ada mobil Eropa dibuat balap dari mesin Jepang. Ada Oh mobil iya, Jepang juga mesinnya Eropa. Tapi tetap looknya Ya itulah ya, berputar berfase gitu. Lagi mungkin emang lagi pengen naik yang Eropa, semua ngikut Eropa. Jadi misalkan, jadi semua di dunia kayak gini pasti ada pionnya kan. Oh ini lagi pakai ini, ya ada kita ngikut deh. Iya benar. Biar satu suara aja. Iya, jadi ada role modelnya ya. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih ya, katanya sih gitu. Gue sih ngeliatnya masih di media. Iya, sama. Yang kalau gue pantau tuh paling disco. Bener. Selalu ya. Iya, seputaran hidup paling gitu aja. Iya bener. Nah, gimana sih lu menyikapi tentang industri perotomotifan sekarang ini? Sekarang ini gimana ya? Menyikapi. Kalau sekarang ada, kalau jeleknya kadang kita ada satu kumpulan udah punya mobil, ada yang baru pengen main mobil, harusnya kita bimbing gitu. Bukan dicengin. Emang kan yang udah dicengin, lu apaan sih lu main mobil gini gitu. Cuman kalau menyikapi, kalau otomatis kan tetap ini sih. Kalau menurut gue ya masih oke lah. Masih nggak ada yang tadinya ada yang masang knalpot sampai atas. Kayak gitu ya. Itu pada zamannya sih oke. Iya benar. Mungkin di Jepang pun juga masih seperti itu. Masih. Cuman karena kita di sini banyak raja gibah dan ratu gibah. Benar. Jadi kita kalau bisa ngikutin apa pion kita A, ya kita A. Iya, benar. Kalau ditanya, lu kenapa gini? Karena dia gini. Gue nyari aman. Iya, ngikut aja pokoknya. Karena kan gue tanya pendapat lu, karena menurut gue nih industri perotomotifan sekarang lagi naik banget. Iya. Naik daun di mana-mana. Iya. Ya kan? Bengkel-bengkel udah mulai naik lagi. Iya. Bengkel yang kecil kayak misalkan Mas Adi deh. Kita bilang bengkel itu cuman bengkel rumahan, ya kan? Tapi ternyata di bengkel rumahan itu terlahirlah mobil-mobil kenceng, ya kan? Banyak ada emas di situ semua. Iya, benar. Nah, berarti kan gimana ya, yang dulunya nih setahu gue dari gue zaman SMP sama SMA itu tuh otomotif masih kayak, kalau lu suka otomotif itu tuh lu dipertanyakan kedepannya lu mau jadi apa. Karena orang bengkel nggak sesejahtera PNS. Iya, betul. Iya nggak lu? Betul. Iya kan. Nah tapi sekarang dengan adanya otomotif seperti ini, gue ngerasa lebih mapan orang bengkel sekarang daripada PNS. Malah lebih mapan yang entrepreneur. Iya. Daripada yang terima gaji bulanan. Bener, ya kan. Katanya gitu ya, katanya gitu. Dan kalau gue lihat sih iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Apalagi di mana kita lagi masuk fase semua sifat-sifat asli orang keluar. Bener. Bener. Fasenya nih lagi kayak gini pasti. Iya, lagi kayak gini. Waduh, caur banget sekarang. Semua ya pokoknya yang masih bekerja, tinggal dijaga. Yang nggak bekerja jangan rendah hati lah. Iya. Terus berdoa. Benar, terus berdoa. Iya. Nah itu dah, si otomotif kan lagi naik banget nih. Nah teman-teman lu otomotif tuh gimana sih sekarang? Maksudnya? Ya kalau sekarang ya itu, gue kalau sampai sekarang sih masih, yang ngeliatnya Mas Jurek sama teman-temannya sampai sekarang masih oke sih, masih stabil lah. Stabil juga. Kalau banyak yang bangun mobil, semua orang pasti butuh ini panutan. Gimana sih. Contohnya Mas Adi itu bisa gue bilang tipe orang yang idealis itu bukan idealis yang lo harus ngikut gue, enggak. Dia harus aplikasikan sendiri dia dulu, baru dia aplikasikan di mobil orang lain kayak gitu. Dan sampai sekarang pun ya lancar-lancar aja alhamdulillah gitu ya. Dan Mas Adi pun juga selalu ngomong tetap inilah, kita bangun rendah hati aja, kita bisa kok bikin kencang. Benar. Cuman
biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Nggak usah naikin dada. Bu ya nggak perlu, udah nggak perlu lah. Gitu Iya. ya, udah nggak perlu kayak gitu. Ya sampai ya beginilah sampai sekarang begini. Nggak ada ya kalau asam pahit manisnya kita udah ngerasain lah, udah ngerasain semuanya. Sampai kadang kita nggak nongkrong pun dikiranya kita ngambek kayak. Waduh. Kayak gitu. Padahal sih nggak. Emang butuh ini aja. Refreshing. Iya. Dan penyesuaian ya. Adaptasi gitu. Adaptasi. Oke, terus gue tanya nih sama lu lagi nih. Lu kan main mobil kayak gue selalu bilang dia main mobil udah lama ya daripada gue ya. Maksudnya dia lebih ngerti. Gue kalau misalkan main mobil bisa dibilang nggak lama, cuman gue nongkrongnya. Kalau gue ngomong nongkrongnya iya. Aslinya gue suka sama nongkrong yang lebih tua dari gue. Iya. Karena kenapa? Jadi pas nanti gue seumur dia gue nggak kaget. Bener. Nggak kagetnya, oh begini, oh begitu. Jadi gue harus gini berarti. Iya. Biar nggak salah jalan. Biar nggak salah jalan. Panutan otomotif yang menurut lu suka banget stylenya dia ataupun apapun itu deh, dari dia yang humble atau apalah, 3 orang sebutin. 3 orang. Oke. Ada namanya Mas Didit Banditos namanya Instagramnya. Nanti gue taruh di bawah. Mas Didit. Terus kedua ngomong itu siapa ya? Belum lama juga masih kabaran lagi yaitu Joe Speed Tuner. Okay. Karena sampai sekarang gue emang jarang ketemu tapi masih kabaran sama beliau. Joe Speed Tuner. Yang ketiga ya Mas Adi. Tetap ya. Karena kalau hobi main mobil. Iya. Tapi kalau ngomongin hidup, gue ngeliatnya mereka. Gila ya, maksudnya lu tuh cuman lu cuman montir. Atau mungkin lu cuma startup dari awal. Tiba-tiba sekarang nama lu bergema. Bener. Siapa yang nggak tahu mereka? Bener. Iya. Okay. Gue setuju sama itu. Kalau gue sih lebih kayak ini. Kalau gue Mas Adi ya kan. Karena gue suka performance nih, ya kan. Bang Pos. Yang ketiga Rino. BMW 323-nya. Kan sekarang tuh stroke up 3.200. Mobilnya kencang banget sih. Yeah. Cuman kalau dibandingin sama mobil Mas Adi kayaknya tetap Mas Adi menang sih kayaknya. Katanya. Iya kan? Cuman ya itu ya, kita kan harus berevolusi. Iya, bener. Berevolusi. Kalau Mas Adi ya udah cukup lah gitu. Udahlah Mas Adi udah tua Mas. Udah. Cukup. Biarkan kami yang Mas masih Adi muda main otak aja. Iya. Aplikasin. Tapi tetap menurut gue beliau ini kayak Valentino Rossi-nya di mobil. Tapi mirip tipis. Iya benar. Mirip tipis. The Doctor ya? Ya, The Doctor. Banyak ya, sorry. Kalau gue cerita sama dia banyak yang keki, cuman tetap ya gue enjoy aja gitu. Jangan kalau gue ladenin gue ikutan gila. Gitu. Benar. Iya. Itu gokil banget sih. Ya, istilahnya pesan dia selalu ke gue tetap rendah hati lah, hati. Mimpi, berjuang, tangannya ada doa. Benar. Nah, yang gue suka tuh dari mereka bertiga itu ya itu, maksudnya sekeren apapun mereka. Tetap humble. Iya. Betul. Karena gue tuh ketemu yang drift camp nih, itu gue jujur aja, gue kayak mau nyapa nggak ya? Sungkan ya? Iya, sumpah gue sungkan banget. Tapi bener Mas Adi dia ngomong loh gitu. Gue mau nyapa Jurek takut gitu ya. Takutnya kayaknya anak angkuh ya kayak orangnya gitu ya. Iya. Tapi emang basically dia diam orang. Diam bener-bener. Orangnya diam. Mas kali sudah ngobrol ya lanjut. Sampai gue kan kemarin lu balik gue balik juga, ya kan. Sampai terakhir di pedok juga gue diam. Sempet juga. Ikut drifting pakai mobilnya Mas Adi, gue juga nyobain, wah enak banget. Cuman untuk test drive jangan dulu kayaknya, gue ngeri itu gue nggak pernah soalnya mobil kayak gitu. Nyerinya nyemplung ya kan. Masterpiece-nya Mas Adi ya? Iya, wah parah itu udah masalah nanti. Iya bener begitu. Keren sih. Thank you banget udah ngajarin juga Mas. Gua. Thank you juga tentang perotomotifan ini. Semoga makin jaya perotomotifan. Sukses terus buat Mas Agam. Siap, Biro Yusa Party. Amin. Nanti gue taruh Instagramnya di bawah. Yeah. Dan nanti suatu saat kalau misalkan gue ke Jakarta, gue pasti mampir. Pasti harus dong. Harus mampir gue nanti.
Ya kita ngobrol bareng mobil lagi nanti. Ngopi ya, Ngopi lah kita, ngopi santai. Baru kita malamnya party. Bener. Apalagi kalau lagi di Bali. Iya, lagi di Bali nih. Kalau nggak ngebir nggak asik. Iya, nggak asik gitu. Gue rasa itu aja sih. Itu aja. Heeh. Mantap Udah dong. semua sih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you. Oke, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like kalau misalkan lu like, komen. Nanti semua penjelasannya gue taruh di deskripsi di bawah. Link Instagram Bang Tepai juga, link Instagram Mas Adi atau berapa teman yang tadi disebutin bakal gue taruh di deskripsi bawah juga. Yeah. Kalau yang nggak suka nggak apa-apa dislike. Jangan lupa subscribe. Thank you Semua banget. no hard feeling ya. Semua no hard Yoi, feeling. santai. Semua ya udah spontan aja yang keluar. Spontan, kita Spontan ngobrol aja nggak keluar. pakai skrip, Nggak nggak pakai pakai, skrip. nggak. Gue juga nanya nggak pakai baca, gue Udah di luar otak semua ya. udah, Ya. udah. Soalnya banyak banget yang gue mau tanyain sama beliau. Oke, gitu aja dari gue. Salam dari Sejahtera. Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam sejahtera. Namo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.